Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
mata mereka dalam jiwa, ku tatap mata mereka dalam raga. Apa negara iki Gusti Pangeran delokno tangisane si anyar cabang baine rakyat. Rombongan siswa SMK Araudah Tanjung Priok Jakarta Utara ini tengah dalam perjalanan menuju Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan tertua di Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan salah satu jalur destinasi wisata gratis dari 12 lokasi wisata di Jakarta Utara yang dicanangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar bisa menjadi alternatif tujuan wisata untuk berlibur. Para siswa pun menyambut antusias kegiatan wisata ini. Secara cuma-cuma, liburan semacam ini bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai sejarah Cikal Bakal Jakarta Utara. Senang bisa bareng-bareng teman-teman dari udah gitu kan gratis, jadi bisa tahu tempat-tempat sejarah di Jakarta Utara yang belum pernah saya datengin. Walaupun saya tinggal di Jakarta Utara, ya belum pernah ke tempat-tempat sejarah seperti ini. Saya rasa belum ya Mbak, soalnya masih banyak sampah-sampah yang berceceran yang belum ada yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Harapannya apa? Harapannya supaya kota Jakarta ini, khususnya Sunda Kelapa, supaya lebih dirawat untuk bisa mengundang turis-turis asing lagi. Dengan adanya program tur ke-12 jalur destinasi wisata secara gratis ini diharapkan dapat lebih mengenalkan potensi wisata yang ada di wilayah pesisir Jakarta Utara. Pak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Bambang Sugiono itu membuat satu program 12 jalur destinasi yang mana sekarang jadi program unggulan di Jakarta Utara. Sedangkan Sudin Pariwisata tahun ini bikin kegiatan tur wisata pesisir. Jadi menyisiri dari 12 jalur destinasi wisata itu. Kita menyediakan 2 bis, satu ke arah barat, satu ke arah timur, terus ada kapal kayu juga. Selain melihat kapal pinisi, siswa juga diajak untuk singgah ke rumah kreatif anak pesisir. Di sini, siswa diajak melihat miniatur kapal pinisi pertama yang terbuat dari kayu. Terdapat juga kerajinan hasil anak bangsa, khususnya wilayah Jakarta Utara yang bisa dinikmati. Nah, tur wisata gratis ini terbuka untuk umum dan akan terus berlangsung setiap Sabtu dan Minggu saja hingga akhir Desember nanti. Bagi Anda yang ingin bergabung, bisa mendaftar di kantor Pusat Informasi Pariwisata Jakarta Utara yang ada di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Zuida Zabir dan Amin, Indosiar, Jakarta. Namanya bacok, tampang beken, motor keren, bodinya juga maco. Punya adik-adik kecil namanya Aco-Aco. Waktu kecil mama bilang baunya bucuk-bucuk. Iha Iha. Ada lagi satu teman namanya Beceseseh. Mobilnya Mercy tapi lebih suka naik taseh. Paling kuat menelpon mentang-mentang pakai flexeh. Kalau baco lewat becek bagaya dan beraksi. Kemasyhuran dan kebesaran Pelabuhan Sunda Kelapa seperti tak ada habisnya. Pelabuhan bersejarah dan telah dikenal sejak abad ke-17 tetap menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekitar, terutama usaha jasa transportasi laut dari ratusan kapal layar motor yang setiap harinya berlabuh di sini. Pelabuhan yang diyakini sebagai cikal bakal kota Jakarta ini memang tengah berbenah. Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menetapkan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai satu dari 12 lokasi destinasi wisata pesisir. Kelompok Sunda Kelapa Heritage ikut mendukung pelabuhan ini menjadi tujuan wisata pesisir. Tujuannya agar kreativitas seni budaya masyarakat Sunda Kelapa dikembangkan.
Mereka lupa bahwa Sunda Kelapa itu adalah ibunya Jakarta, ibu yang melahirkan Jakarta. Itu yang sebetulnya selama sekian tahun terakumulasi membuat saya seperti terpukul gitu loh. Saya harus berbuat ini untuk Sunda Kelapa, sang ibu yang tersia-siakan oleh anaknya kalau saya bilang. Semangat melestarikan tradisi menjadi program kerja Sunda Kelapa Heritage. 10 November kemarin terpikir untuk melahirkan sebuah rumah bagi komunitas, rumah bagi Karang Taruna, rumah bagi komunitas, rumah bagi masyarakat. Siapapun yang warga utara yang punya kepedulian terhadap Sunda Kelapa, yuk kita berbuat. Kelompok Sunda Kelapa Heritage akan menghidupkan destinasi wisata Sunda Kelapa dengan cara kreatif lewat beragam aktivitas. Mulai dari komunitas seni musik, fotografi, Karang Taruna, hingga seni lukis dan pameran karya perajin dari pesisir. Agit adalah salah satu seniman perajin kulit telur yang tertarik bergabung dalam rumah kreatif anak pesisir bersama Sunda Kelapa Heritage. Karena saya merasa terpanggil, saya sebagai anak muda gitu kan, anak utara. Buat saya punya keahlian, saya punya kemampuan yang perlu dibagikan ke teman-teman yang lain, mungkin bermanfaat, mudah-mudahan. Bagi para pelaku usaha, khususnya jasa transportasi laut, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan tempat mereka menyandarkan kapal sekaligus cita, impian, dan harapan mereka. Jadi setelah saya coba cari apa itu, ternyata ini ada hubungannya dengan perkembangan Sunda Kelapa ke depan, khususnya di wisata. Saya pikir ya, saya sebagai orang Sunda Kelapa, kalau nggak terlibat nggak asik gitu. Ya, nggak asik gitu. Jadi saya coba terjun. Ternyata memang misinya ke sana. Upaya kelompok ini dalam melestarikan kebesaran sejarah dan mengembangkan tradisi bahari, khususnya di wilayah pesisir Pelabuhan Sunda Kelapa, takkan surut. Saya pikir Sunda Kelapa amat sangat layak untuk diperjuangkan menjadi World Heritage. Sangat gitu loh. Pertama, nilai sejarahnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Di masa datang, para anak muda dari Sunda Kelapa Heritage memimpikan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi World Heritage atau warisan dunia. Teringat pesan penting sang proklamator, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Inilah momentum anak-anak muda Indonesia mengembangkan potensi wisata sejarah dan budaya berwawasan bahari. Pelabuhan Sunda Kelapa tetap menjadi primadona jasa perdagangan antar pulau ke seluruh penjuru negeri. Kapal-kapal tradisional ini menjadi bukti pelabuhan ini masih hidup. Beragam jenis barang produksi, mulai dari semen, beras, pupuk, hingga alat-alat industri masih dikirimkan dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Salah satu kapal pengangkutan tradisional di Sunda Kelapa adalah kapal Selat Karimata. Kapal ini tengah melakukan bongkar muat semen untuk dikirim ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kapten Wahyu adalah jurumudi kapal Selat Karimata. Ia bertanggung jawab terhadap segala aspek perjalanan kapal itu. Perjalanan memakai kapal motor tradisional ternyata membuatnya khawatir. Jadi cuaca juga jadi pertimbangan kendala juga, kendala. Ya, satu tantangan juga. Jadi kalau misalnya besar ombak, kita lihat pulau. Kita mampir pulau, kalau misalnya kira-kira tidak mungkin kan kita cari pulau, mampir, berlabuh dulu. Biasanya pulau mana mampir itu? Nah, di Tanjung Pandan. Kadang di Pulau Karimata kan ada juga Pulau Karimata namanya. Kapal Selat Karimata dan ratusan kapal tradisional lain masih mempertahankan bentuk kapal ala pinisi yang berujung lancip sebagai simbol kejayaan kultur bahari bagi dunia pelayaran Nusantara. Selain sebagai kawasan perdagangan, Pelabuhan Sunda Kelapa juga menjadi tempat bersandar para nelayan tradisional. Ismail salah satunya. Ia bersama 30 nelayan lain setiap hari hidup di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa dalam suasana serba laut.
Mereka tinggal di perahu masing-masing saat melaut berburu ikan, udang, atau rajungan. Lagi sulit. Kenapa tuh Pak? Karena harganya lagi turun. Harganya turun, mencarinya sulit. Di lautnya nih, susah banget. Terus biasanya kalau lagi sulit gini apa yang dilakukan Pak Ismail di sini? Ya, biasa aja nih. Kadang-kadang cari kepiting, rajungan. Meski penghasilan tidak menentu, para nelayan ini tak pernah patah semangat. Ismail dan nelayan lain melaut setiap pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari. Bawa hasil itu berapa banyak Pak? Berapa kilo atau apa gitu? Ya kadang-kadang 2 kilo, 5 kilo, nggak netap kalau di laut itu. Selain menjadi lokasi puluhan nelayan tinggal, pelabuhan ini kerap kali dikunjungi wisatawan asing sebagai destinasi wisata pesisir. Kebesaran sejarah pelabuhan Sunda Kelapa yang pernah berjaya di masa lalu harus tetap lestari hingga kini. Setidaknya buat mereka para nelayan, manusia perahu, dan kapal pengangkut tradisional. Pelabuhan ini tempat mereka menyandarkan secerca harapan bahwa perjuangan hidup terus berlanjut.